Banyak orang menyiapkan hidup yang baik, tapi sedikit yang menyiapkan mati yang baik. Saya Lutfi bin Fanani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semuanya, saya ngelihat tadi dari masuk pertama ini udah tegang semuanya. Jadi hari ini kan kita mau apa ya? Dalam perayaan ya atau memperingati Hari Isra Mi'raj gitu kan. Kita di sini saya dipanggil ke sini untuk men-sharingkan ilmu yang bisa kita ambil pelajaran sama-sama. Kalau kita mau belajar tapi kondisinya tegang, nanti tidak masuk-masuk tuh. Ya enggak? Kalau ke kampus kan kayak gitu tuh. Belajar tegang, dosennya tuh bukan ngajar tapi ngedongeng, ujung-ujungnya mahasiswanya tidur. Jadi tadi udah bagus ya tuh, basa-basinya cocok untuk buat teman-teman ketawa gitu. Saya bantu lagi lah. Ini depan saya ada pisang nih teman-teman. Pisang apa yang membahagiakan? Apalagi untuk cewek nih, pisang apa yang membahagiakan? Apa bang? Yang bang baju putih, Habib Bahar, namanya siapa? Siapa namanya bang? Nama? Angga. Pisang apa bang? Bingung. Yang mbak ngelap namanya mbak siapa mbak? Siapa? Widya. Pisang apa mbak? Receh mbak ini nih. Ya yang bisa jawab pisang. Pisang apa? Kalau untuk cewek-cewek ini paling membahagiakan. Kenapa? Karena ku pisang kau dengan bis. Receh banget kan? Nah jadi teman-teman semuanya, hal-hal receh kayak gitu tuh mbak, nggak usah bikin mbak ngedown gitu ya. Karena saya juga buat receh kan mbak kan? Bahasa-bahasanya terlalu basi. Saya teman kan mbak, tenang mbak. Namanya mbak siapa tadi? Tari ya? Mbak Nur Tari. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita bahas tentang Isra Mi'raj. Tapi sebelum bahas, ada beberapa rules yang harus teman-teman lakukan selama saya sharing di sini atau berbagi di sini. Yang pertama adalah tolong teman-teman sediakan Quran terjemahan atau handphone yang ada Quran terjemahannya. Karena saya ingin nanti saat saya sebut ayatnya teman-teman buka Qurannya dan baca, sehingga nanti teman-teman bisa lihat oh iya bener loh ada di Quran gitu. Karena insya Allah yang saya sampaikan pertama based on Quran kayak gitu. Karena kitab suci kita itu Al-Quran. Jadi dua aja pegangan umat Islam nih, Al-Quran sama sunnah. Perintah Allah sama yang diajarkan sama Nabi SAW kayak gitu. Oke, siap? Yang pertama, aman? Ada semua Qurannya? Yang belum download, habis ini uninstall lagi kalau kepenuhan. Nah, yang kedua teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, saya ada pesan kemarin sama Mbak yang cece namanya Rizkiana. Mana Mbak Rizkiana? Mbak Rizkiana. Jadi biar kita nyaman, pertama kan ada pamfletnya itu kemarin dibagikan tuh ya. Jadi yang pamfletnya namanya Ustadz Lutfi bin Fanani gitu kan. Terlalu gimana gitu. Jadi yang untuk hari ini nanti setelah ini panggil saya jangan Ustadz, panggilnya Bang aja. Oke? Kenapa panggil Bang saja? Karena saya ini ilmunya masih kecil, masih cetek banget. Fikih ibadah belum banyak faham dari beberapa mazhab. Fikih muamalah baru awal-awal belajar. Quran pun belum hafal banyak. Hadis pun juga begitu. Jadi ilmunya masih cetek sehingga cocoknya dipanggil Bang saja. Ya, kalau Pak terlalu tua. Ya, saya masih pengen agak muda sedikit jadi panggilnya Bang. Tadi mau ngisi sini mau pilih nih pakai peci kata ada. Oh, nengok audiensnya anak muda nih, kalau pakai peci sangka mau kampanye gitu kan. Mending saya enggak pakai peci kayak gitu. Jadi panggilnya Bang saja teman-teman semuanya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga teman-teman semuanya, boleh juga buka handphonenya. Saya minta tolong dulu sebelum kita mulai kajian nih teman-teman semuanya. Saya minta tolong dulu apa? Yang pertama di depannya kan ada dua kamera, tentunya pasti nanti ada hasil dokumentasinya. Nah, kamera satu yang agak pendek itu nanti ada dokumentasinya di-upload di YouTube. Nah, jadi minta tolong teman-teman semuanya buka YouTube, klik channel konten kebaikan, bantu teman-teman kita untuk di-subscribe di sana. Oke? Ada pakai data kan? Tulisnya konten kebaikan, ngonten kebaikan.
ya. Tulis di situ subscribe, nyalain loncengnya kayak gitu. Subscribe gratis, enggak bayar teman-teman. Ya. Nah, kali tahu nanti suatu saat teman-teman at the moment lagi ngedown gitu kan, ada notifikasi dari konten kebaikan, teman-teman setel videonya, oh ternyata dapat jawaban dari kegalauan teman-teman semuanya. Nah, semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman semuanya. Ini kuliahnya pada di mana nih? Campur. Kuliahnya di mana? Dicampur. Di Untan ada, di IKIP ke STEKIP namanya sekarang. IKIP ya, di IKIP. Dulu STEKIP kan? Iya sama aja, STEKIP. Kan saya panggil. Dulu STKIP sekarang IKIP. Di IAIN ada, Polnep. Oh lengkap ya. Muhammad, oh iya, satu alma mater. Saya dulu juga Muhammadiyah ya satunya di Muhammadiyah Jogja. Teman-teman Muhammadiyah, sama-sama Muhammadiyah merah kan alma maternya kan? Iya, jas merah kita sama-sama. Di ini Universitas Katolik di belakang sana ada? Nggak ada ya? Kalau ada bingung juga saya. Dan yang terakhir teman-teman semuanya, supaya kita dapat pelajaran, saya itu sebenarnya paling segan kalau misalkan mau ngisi dimintain, bang ada fotonya nggak mau buat pamflet. Itu saya paling galau tuh. Kenapa? Karena itu pasti membuat sakit hati teman-teman yang datang. Di foto, wih abangnya kulitnya putih, senyumnya manis kayak datang, ya Allah gitu. Gigi ya putih, itu pun agak kuning sedikit. Ya. Jadi memang kayak gitu teman-teman. Biasanya ekspektasi itu tidak sesuai realita. Kalau lihat fotonya sih, saya pun nengok, kok saya ganteng nih foto itu ya. Tapi pas hadir di sini biasa-biasa ya gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang memang tidak bilang itu ganteng, oh berarti nyaman. Ekspektasi dan realitanya tidak berubah. Oke. Nah, selanjutnya kita di sini hari ini dalam perayaan Isra Mi'raj. Tadi udah disampaikan sama Tari. Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit, balik lagi gitu kan. Lalu udah dikasih tahu juga inti-inti dari pelajaran Isra Mi'raj. Jadi sebenarnya udah selesai ya cara kita ini. Betul enggak? Udah selesai. Nah, jadi teman-teman semuanya di Isra Mi'raj itu, dalam Isra Mi'raj itu, belum, saya cek lagi. Tadi yang udah buka handphone, udah ada subscribe, udah. Coba tunjukin saya satu orang yang mau nunjukin. Bang, udah bang, bukti mana? Satu orang, ada nggak? Satu orang. Tunjukin. Siapa tuh namanya? Coba tengok mbak, maju sedikit mbak. Mbak siapa namanya? Mbak Davina. Coba bang, mbak. Oh iya mbak. Ini untuk beli nasi apa mbak? Ayam geprek mbak. Ya. Siapa namanya? Delvina. Oke, iya sama-sama. Ada lagi yang mau maju? Habib Bahar, jangan bang. Tenang. Kok Habib Bahar ya? Astagfirullahaladzim. Apa tadi nih? Sampai mana nih? Isra Mi'raj ya? Oke teman-teman. Dari kisah Isra Mi'raj itu kan ada yang penting di situ. Saya bahas satu perintah yang turun saat peristiwa Isra Mi'raj itu berlangsung. Perintah apa yang turun saat Isra Mi'raj itu berlangsung? Apa? Salat. Terus sedikit lah. Perintah apa? Abang namanya siapa bang? Abang namanya siapa? Nanda. Perintah? Sekolah di sekolah. Kuliah di mana? Saya di Untan. Sholat sehari semalam ada berapa waktu bang? 5 waktu. Apa bang? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oh sama dengan saya bang nih. R-nya bekarat ya? Iya bang. Bekarat R. Oh iya sama gitu bang. Nah apa orang R bekarat tuh biasa masa depannya cerah bang. Sholat sunnah yang abang tahu apa bang? Abang apa? Sholat sunnah yang bang Nanda tahu apa? Qobliyah sama ba'diyah. Qobliyah ba'diyah. Habis itu? Sholat duha. Habis itu? Tahajud. Habis itu? Sholat tarawih. Habis itu? Witir. Habis itu? Sholat tobat. Pernah sholat tobat enggak bang? Pernah ya. Ada lagi? Sholat fajar, syuruk ya. Nah sehari semalam yang wajib berapa rakaat? 17 rakaat. Sini bang.
Banyak ada tuh Bang jawab dulu. Sama langsat. Kasih Bang. Oke teman-teman, perintahnya perintah emang kayak gitu kalau ngisi di mahasiswa nih. Maka saya malas sebenarnya diundang ke mahasiswa tuh. Banyak habis duit saya. Ini udah tiga kali kalau nggak salah semenjak pertama kali saya ngisi itu yang mengundang saya yang paling tua di situ tuh udah tahu kan yang paling tua yang mana kan? Yang belum lulus yang set kan? Dari tahun pertama saya udah pernah ngisi di sini, tahun kedua juga pernah diundang tuh, cuman terlalu dadakan. Jadi nggak salah ngisinya Isya diundangnya maghrib, itu kan luar biasa. Jadi saya nggak bisa hadir terus tahun ketiga ini ya. Tapi udah banyak kayaknya perubahan, udah makin bersih ruangan ini. Kalau pertama kali saya datang sini masih agak gelap, tidak terang. Ini udah terang dah sekarang penglihatannya, udah makin enak kayak gitu. Nah, jadi perintah yang diturunkan kepada Nabi SAW itu adalah perintah sholat. Nah, maka pertanyaannya, kenapa sih sholat dikasih kepada kita? Kalau misalkan puasa kan nanti ada perintah puasa tuh. Suratnya Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana bunyinya? Betul bunyinya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum artinya apa? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi yang wajib berpuasa itu orang beriman. Ini saya loncat sedikit untuk gambaran. Yang wajib berpuasa orang beriman. Berarti kalau teman-teman yang agamanya Islam wajib puasa enggak wajib. Bingung kan? Ini sesat sedikit abang nih kata dia. Orang Islam itu enggak wajib puasa. Kalau dia punya iman baru wajib puasa. Tinggal pilih teman-teman mau jadi orang Islam atau orang Islam yang beriman. Paham? Banyak ada orang Islam yang tidak puasa. Tidak apa-apa karena memang tidak wajib untuk orang Islam. Tapi kalau untuk orang yang beriman, tapi syarat beriman pertamanya berislam, maka dia wajib puasa. Banyak kok. Banyak, dan di depan sini kayaknya ada pelaku-pelakunya kalau zaman SMA dulu. Waktu bulan puasa jam 12 udah nongkrong sama emak-emak kan kantin. Beli gorengan 5 bayarnya. Pelaku semua berarti sini nih. Beli gorengan 5 bayar 5 lah. Bayar 2 tuh pelaku semua berarti ini. Itu banyak kayak gitu. Berarti dia cuma berislam tidak beriman. Tingkatannya apa sih? Berislam, naik lagi beriman, naik lagi berihsan atau mukhlis. Jadi urutannya muslim, mukmin, mukhlis. Ada nama mukhlis di sini. Mana? Kholis. Iya, kurang lebih lah ya. Kalau mau kasih lagi, tapi udah tinggal apa nih? Nota, enggak ada ya. Oke. Jadi teman-teman tadi ya ahladzina amanu, tadi orang-orang yang beriman diperintahkan untuk puasa sama seperti orang sebelum kita berpuasa. Tujuannya apa? Agar menjadi orang yang bertakwa. Bacalah di situ di ayatnya. La'allakum tatakun. Tadi orang yang beriman itu baru menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari takwa itu nanti kita menjadi orang yang ihsan. Orang ihsan itu apa? Orang ihsan itu yang kalau dia sholat seperti melihat Allah, ataupun kalau tidak seperti dilihat oleh Allah. Nah, kalau yang level-level kita nih kayaknya sholat jangan kena lihat Allah, lihat sejadahnya gini-gini. Apalagi kalau ada subuh. Ya, subuh tuh banyak tuh kalau saya sholat subuh di masjid, suratnya Al-Baqarah tuh Masya Allah, yang laki-laki tuh udah goyang kanan goyang kiri dah. Kadang tahiyat akhir nempel di bahu gitu. Mama gitu, tertidur deh. Ya. Nah, jadi tadi teman-teman, kalau puasa tujuannya untuk menjadi orang yang bertakwa, kalau sholat tujuannya buat apa? Beriman. Kurang tepat. Betul, tapi kurang tepat. Tujuan awalnya apa? Betul. Mana lagi? Ayolah jawablah teman-teman mahasiswa kan nih? Menaati perintah Allah. Wah, hati perintah Allah, mantap Nanda. Ayo lantang-lantang gitu. Apa lagi? Beribadah. Landasannya mana? Suratnya mana? Coba buka surat Toha ayat 14. Toha ayat 14, surat ke-20 ayat 14. Ada yang boleh bantu saya bacakan artinya? Surat 20 ayat 14. Siapa tuh yang bunyi tadi? Kak Delvina, silakan. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan
selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, Allah bilang apa? Aku ni Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka laksanakanlah solat untuk. Nah, aqimis solata li dzikri, kata Allah. Laksanakanlah solat untuk ingat aku. Lah kenapa kita disuruh solat untuk ingat Allah? Tapi ini jangan disalah tafsirkan. Oh, kalau solat untuk ingat Allah, berarti kalau kita udah ingat Allah tidak usah solat. Itu salah. Ya, banyak orang yang nafsirkan kayak gitu tuh. Aku udah ingat kok sama Allah tiap hari, makanya aku tidak sholat. Tidak gitu. Nabi saja itu masih sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Beliau Nabi, makhluk paling sempurna, surganya udah pasti, gitu kan? Itu masih melaksanakan tahajud sampai kakinya bengkak. Lah ini kita Nabi bukan, sahabat bukan, surga masih rambang-rambang, udah bergaya mau tidak sholat, salah berarti. Maka yang tepat sholat itu untuk terus mengingatkan kita kepada Allah. Lah tujuannya apa kalau udah ingat sama Allah? Tujuannya buka surat ke-13 ayat 28. 13 ayat 28. Di sini yang rutin ikut kajian siapa? Abang kakak. Ada enggak yang rutin ikut kajian-kajian gitu? Enggak ada kah? Jarang kah? Ya? Ketapang? Serato atau apa? Di mana tuh? Oh, di Mandang. Oh, ada Ketapang Seratau namanya. Oh, mantap Oke, coba buka surat 13 ayat 28. Bacakan lagi artinya. Oh, pilih salah satu lah. Siapa yang mau ngomong? Wayan. Siapa? Boleh tak nampak ketutup tiang. Coba silakan kak, siapa namanya? Tidak usah gini-gini pun tak apa. Silakan Afifah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hatilah menjadi tentram. Nah, tadi aqimis sholata li dzikri. Salat itu untuk ingat Allah. Lalu disambung ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi. Nah, kalau teman-teman ngerasa diri teman-teman banyak masalah, cek sholatnya. Udah bener belum sholatnya? Udah 5 waktu belum sholatnya? Kalau masih banyak masalah, pasti sholatnya bermasalah. Apa? Kalau masih banyak masalah, pasti sholatnya apa? Nah, catat tuh, kalau masih banyak masalah pasti sholatnya bermasalah lah. Lutfi bin Fanani upload status WA tadi ya. Nah ya. Nah itu yang pertama. Kalau kita masih banyak masalah, pasti sholat kita bermasalah. Kayak gitu. Nah lalu tadi udah jelas nih, saya kasih urutannya dulu biar teman-teman tahu ngapain ibadah itu dilakuin. Semuanya ada kok di Quran buktinya, ya kan? Perintahnya ada, tujuannya ada. Jadi Allah tuh kalau nyuruh sesuatu nggak mungkin nggak ada tujuan. Anggap aja gini, Nabi waktu mau minum ada lalat, landing di gelasnya Nabi dalam air, ya kan? Terus apa yang dilakukan Nabi? Dicelupkan sama Nabi, baru diambil, baru dibuang lalatnya. Tidak mungkin yang Nabi lakukan itu tidak ada tujuannya. 1400 tahun kemudian ada peneliti dari Jepang, ada peneliti dari Amerika. Diteliti ternyata lalat itu sebelah sayapnya racun, sebelah sayap lagi obatnya. Maka saat dia hinggap di air kita, celupkan dia biar dua-duanya masuk di sana, biar obatnya menghilangkan racun yang dari sayap lalat, baru dibuang lalatnya, baru boleh diminum airnya. Udah diajarkan dari dulu. Itu kerennya agama Islam, teman-teman. Kalau teman-teman mau cek, semua yang dilakukan itu pasti ada tujuannya. Nabi sholat ngadap ke kanan, kenapa? Posisi jantung ini itu dan lain-lain, banyak studinya banyak, betul nggak? Nah jadi kita nyamannya sebagai orang Islam kalau udah ngikut Nabi udah selesai. Maka hari ini saya ingin bahas tentang sholat dulu. Kenapa kalau kita bahas cerita Isra Mi'raj, teman-teman udah hafal semua. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terbang, turun, balik lagi, pakai kendaraan namanya buruk, bukan buruk, ya. Itu buruk itu katanya berbentuk seperti kuda. Dimana kalau kita ngelihat satu tempat, belum kita selesai berkedip, itu buruk udah sampai sana. Selaju apa kita tidak tahu. Tidak ada teknologi saat ini yang bisa seperti buruk, kayak gitu. Nah, dan itu perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Yang udah pernah ke Masjidil Haram siapa? Saya nanya yang udah pernah. Jawabannya tuh insya Allah lucu-lucu gak kita nih, kasih langsat gak? Yang udah pernah siapa?
Belum ada. Kalau saya bilang semoga tahun ini berangkat. Amin, insya Allah gitu, bah, sesuaikan. Oke, emosi nih. Ya semoga teman-teman yang nih belok sedikit lagi. Yang jawab aminnya, amin yang kabulkan ya, bukan amin yang kampanye sekarang ya. Jadi yang jawab, karena amin yang kampanye itu amankanlah artinya. Kalau amin itu kabulkanlah. Nah jadi yang jawab aminnya paling kencang, paling yakin, insya Allah tuh. Semoga tahun ini berangkat umroh. Saya kemarin ngisi pengajian di Wonodadi, mak-mak ngaji, diundang. Terus saya bilang gini, Bu, kalau ibu yakin itu saya ngisi di 2022, saya bilang akhir Desember. Saya bilang, Bu, kalau ibu yakin tahun depan 2023 ibu umroh. Yang jawabnya paling tulus berangkat umroh. Amin gitu. Saya pulang ada satu emak-emak ngechat saya. Masya Allah Mas Lutfi, semoga saya bisa berangkat umroh ya. Saya tadi jawab aminnya setulus hati, doakan saya juga. Sungguh-sungguh ibu itu. Betulan Februari 2023 Februari 2023-nya itu umroh tapi diundur jadi Maret atau April, saya lupa. Udah berangkat tuh. Berangkat pulang buat kajian lagi. Saya bilang, Bu, satu udah terbukti nih Bu. Ibu yakin kalau doa yang kita panjatkan nih terkabul, maka ibu berangkat lagi 2024. Gitu lagi. Selesai lagi 2024 saya diundang lagi sama mama itu. Ternyata kajiannya apa? Kajian syukuran mau berangkat umroh. Baru bulan apa kemarin ya? Ini bulan apa? Februari ya? Januari kemarin. Barusan Januari. Saya ngisi itu habis apa? Ngantar istri saya ngisi di kajian itu orang tuh umroh. Nah, setelah itu di pengajian itu saya bilang lagi, Ibu, semoga tahun ini ada lagi yang berangkat. Kenapa saya bilang? Karena kalau misalkan berangkat terus, kita kumpul terus kayak gini nih, satu-satu sampai berangkat. Tahu enggak? Per hari ini di majelis taklim itu tanggal 18 saya diundang lagi untuk orang ke-8 yang mau berangkat umroh. Enggak pakai duit. Yakin sama Allah, baru duit ini didatangkan sama Allah. Maka tidak ada alasan buat teman-teman nih tidak bisa berangkat. Bisa, tinggal yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang berangkatkan itu Allah. Tidak pakai duitnya nanti Allah yang siapkan. InsyaAllah lah. Kalau yang muda-muda tidak cuma umroh plus Turki. Amin. Nah, yang cewek-cewek pasti suka kalau umroh plus Turki. Karena di sana ya cowok-cowoknya tuh gembel pun di perempatan ganteng. Masya Allah, benar. Benar saya ketemu gembel di Turki di perempatan. Emak-emak sama anaknya, ya Allah cantik sekali. Kalau dia ikut ke Pontianak jadi seleb TikTok dia tuh. Cantik sekali. Yang cowok-cowok pun gitu gak? Segembel-gembelnya di sana cowok tuh hidungnya lancip-lancip. Terus brewoknya tuh bagus-bagus gitu. Ganteng-ganteng. Nah, semoga teman-teman nanti tahun ini 2024 atau setelah bulan apa bisa berangkat umroh sama. Oke, tadi ngomong Masjidil Haram. Masjidil Aqsa udah pernah? Belum juga. Nah, insyaAllah tahun depannya lah ya kita ke Masjidil Aqsa. Nggak usah takut, Zionis di sana itu di Masjidil Aqsa-nya nggak terlalu ribut kok. Itu yang ribut-ribut tuh di West Bank, di Gaza, tembak-tembakan tuh. Nanti kita datang sana, aman kok. Beberapa teman-teman saya udah ada yang datang sana, ketemu sama tentara Zionis. Ada kan yang viral juga kemarin, salaman, dia bilang, ini yang mau kita bantai nanti ini. Tentaranya, ya senyum-senyum ya dia, nggak tahu dia, ya kan? Nah, ini mau kita bantai nanti. Bentar lagi kita bantai rame-rame. Nah, itu perjalanan Isra Mi'raj, tujuannya sholat. Sholat tadi buat apa? Buat ingat. Setelah ingat Allah kita dapat hadiah. Aduh, capek saya ini bola-bola ini. Pertama, Aqimis sholata li dzikri 20 ayat 14. Salat buat mengingat, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Setelah kita ingat Allah, hati menjadi. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Sambung lagi Al-Fajr surat 89. Udah berapa menit saya ngomong nih? Udah belum? Ini baru satu slide nih. Ada 28 slide dikurangin 20. Nah, sedikit. Kalau udah ngantuk tuh bilang ya, balik saya. Berapa tadi? Belum saya sebutkan ya? 27 sampai 30. Yang laki langsung baca, cewek terus. 27 sampai 30.
Baca artinya aja bang. Habib Bahar silakan. Siapa namanya kamu? Bahar? Rangga? Angga? Monggo enggak? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Oke, masuk ke dalam yang dipanggil di awal, yang dimention di awal siapa? Jiwa yang tenang. Berarti kalau kita udah sholat, hati jadi tenang, hati yang tenang dipanggil Allah untuk masuk surga. Clear nggak? Ada nggak perintahnya di Quran tuh? Ada, urutannya jelas nggak? Jelas. Tinggal kita mau baca atau enggak. Jadi sholat itu mengingat Allah, ingat Allah bisa jadi tenang. Kalau udah tenang kita dipanggil Allah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan terbaik hidup kita adalah untuk masuk ke surganya Allah. Siapa yang ingin masuk surga? Saya. Tahu syarat pintu surga itu apa? Pintu surga itu adalah kematian. Ya kalau nggak mati gimana masuk surga? Ya nak? Siapa yang masuk surga? Mulai agak sikit dah tu. Benar sikit mati ni. Teman-teman takut atau tidak takut mati tetap mati. Yang takut tu bekalnya udah cukup atau belum gitu. Oke, clear nak ni bagian solat? Udah? Tadi kita urutkan lagi. Saya ulang-ulang terus biar teman-teman faham karena ini hal paling penting. Saya kalau ngisi materi pertama dimanapun itu, apalagi anak muda, satu yang saya ingin perbaiki yaitu solat. Kenapa nanti saya kasih tahu. Pertama solat untuk ingat suratnya 20:14. Oke gitu ya saling ingatnya ya. Solat untuk ingat Allah 20:14. Lalu dengan ingat Allah hati jadi tenang. Suratnya 13:28. Gitu ingatnya ya. 13:28. Lalu kalau hati udah tenang kita dipanggil Allah untuk masuk ke surga. Suratnya 89 ayat 27 sampai 30. Sekarang saya kasih gambaran. Misalkan tadi bentar. Angga. Mau yang mana enggak? Tunjuklah Angga. Hah? Tuh, kasih dia yang mana tuh? Bawa kan ya pilihnya sana. Apa pilih satu. Biar teman-teman enggak ngantuk. Kalau model-model gini saya ngomong terus ngantuk kita nih, benar nggak? Betul nggak? Udah ngantuk tak dapat apa-apa. Udah kah? Donatnya? Cuman sebut lagi donat tuh yang ambil dia lagi. Nggak, canda makan. Oke, kita ngomong-ngomong donat. Teman-teman, misalkan saya beli donat 24. Satu box itu 24 ya. Misalkan yang tahulah brand donat ya, nggak usah saya sebutkan kan. Beli donat satu kotak box 24. Lalu misalnya saya panggil si Angga tadi misalkan, karena dia udah ngambil donat saya kan. Angga saya bilang gini, enggak, ini saya kasih Angga duit. Belikan saya donat seperti yang kemarin saya beli. 24. Pergilah si Angga nih beli donat. Beli donat pergi. Oke, gitu ya. Saya ini kebanyakan berkawan sama orang Depok. Kalau cerita suka set gitu. Nah, pergi beli donat 24 butir, pulang ketemu saya lagi. Saya bilang, "Enggak sih, lo enggak," kata dia. Ya bang, apa? Coba buka lo, abang pengen lihat. Oh iya 24 nih benar. Ih enak-enak nih kayaknya nih. Boleh enggak abang minta satu enggak? Enggak lah katanya enggak. Ini kan donat aku yang beli. Kata si Angga. Padahal tadi yang ngasih uang Angga siapa? Abang. Untuk beli donat 24 butir. Pas balik abang mau minta satu. Apa kata dia? Nyaman ya enggak? Ini kan donat aku. Nyaman sekali mau minta-minta. Kata si Angga. Kira-kira yang cowok-cowok dulu nih, satu kata yang paling pantas buat orang kayak gitu apa? Nah apa kasar-kasar sekitar apa? Apa satu kata yang pantas buat orang kayak gitu? Udah dikasih duit, beli donat 24, yang ngasih duit minta satu, dibilang nyaman kau ya, ini kan donat aku. Satu kata yang paling pantas buat orang kayak gitu apa? Apa? Pelit, dekot, apa lagi? Pemasin. Maling. Emang maling emang gue nih. Mang pemasin emang gue nih. Yang agak pedas sedikit tak ada kah? Wih, Masya Allah di sini solehah semua ya. Mulutnya itu tak ada yang keluar yang kasar-kasar. Alhamdulillah. Walaupun hatinya maki-maki kayaknya. Ya. Jangan Angga ini senior di sini. Tak ada yang berani ngatakan dia. Oh iya kah? Semester berapa dah?
Semester 15. Semester berapa? Oh, 2. Jurusan? Jurusan? Budidaya pertanian. Jurusan? Budidaya pertanian. Oh, iya. Kirain jurusan Sungai Raya, Pontianak. Oke, menyala bangku. Iya, pertanian. Ilmu Pak Antini bos, gitu ya. Ngikutin saya yang update tuh. Balik lagi tadi, teman-teman semuanya. Ada orang macam kayak gitu, dikasih duit beli donat 24, diminta 1 sama yang ngasih duit, dia tak ada mau. Kata teman-teman, itu pemasin bang, itu pelit bang, kedekut bang, maling, kata si Tari tadi. Sadar kita tidak teman-teman? Sadar atau tidak kita? Si Angga itu sebenarnya adalah kita kebanyakan. Paham tak? Angga itu adalah kita kebanyakan. Bukankah selama ini sehari semalam kita dikasih 24 jam sama Allah Subhanahu? Terus Allah bilang, "Aqimis sholata lidzikri." Salatlah untuk ingat aku. Kalau salat itu sekali cuma 5 menit, kali 5 kali berapa menit? 25 menit, tidak nyampe 1 jam, cuman setengah jam. Tapi banyak tidak yang meninggalkan sholat? Banyak. Tadi si Angga diminta 1 donatnya, dia bilang tak mau, dibilang maling. Apalagi orang yang diminta cuman setengah donatnya, tapi dia tak mau kasih sama Allah. Dia tak mau sholat kepada Allah. Dia tak mau sholat untuk mengingat Allah. Apalagi kata yang pantas buat dia itu? Itu udah durjana, udah pelit, kedekut, tak tahu diri, anak kurang ajar, malin kundang, durhaka, semua kata-kata yang jelek pantas untuk dikasih kepada orang itu. Siapa dia? Kita kebanyakan. Kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu. Paham sampai di sini? Paham nak? Jadi teman-teman, kenapa sholat itu penting? Nabi SAW bersabda, nanti saat kita mati, yang pertama kali dihisap amalnya adalah betul sholatnya, betul semua amalnya, berantakan sholatnya, berantakan juga semua amalnya. Teman-teman nih, baik nih hari ini, sedekahnya banyak, bantu orang banyak, tapi tak sholat, tak bisa masuk surga. Batuk-batuk sampai kucing tuh. Paham? Kalau kita udah baik tapi kita tak sholat, kita tidak akan masuk surga. Karena kata Allah, kalau baik sholatnya baik semuanya, tapi kalau rusak sholatnya rusak semua amalnya. Jadi teman-teman sekalian, perbaiki betul yang pertama adalah sholat. Jangan sampai keliru. Banyak orang sekarang meninggalkan si pemberi rezeki dengan alasan mencari rezeki. Apa? Meninggalkan si pemberi rezeki dengan alasan, banyak anak orang kayak gitu. Nah teman-teman nanti yang udah kuliah, jangan sampai setelah selesai kuliah kalian meninggalkan si pemberi rezeki dengan alasan untuk mencari rezeki. Percaya tidak percaya teman-teman, kalau teman-teman pelajari betul tentang sholat, laksanakan betul sholat ini, tambah minta doa ibu yang lagi kuliah, yang skripsi. Apa? Mudah. Saya teman-teman kuliah di UMY Jogja, jurusannya TI, Teknologi Informasi. Kalau ditanya pintar enggak saya kuliah? Enggak. Saya termasuk orang yang tidak pintar di akademis soal kuliah TI. Tapi dengan izin Allah, saya menyelesaikan kuliah itu tepat waktu dan lulus dengan predikat cum laude. Lanjut S2 saya di Untan, itu saya kuliah, lulus dengan IPK tertinggi kemarin. Apa rumusnya? Perbaiki sholat, minta doa sama orang tua. Gampang. S1 saya habis sidang, revisian ada 13 poin. 13 poin. Saya ngadap ke dosen pertama, diconteng 1, 2, 3, oh sisanya betulkan lagi ya, masih ada 10 poin lagi. Sampai kos-kosan saya pusing, aduh ini 10 poin apa maksudnya, saya tidak bisa benarkannya. Saya sholat, saya doa, minta sama Allah, dan saya minta doa sama ibu. Bu doakan besok mau ngadap dosen lagi. Udah saya revisi belum? Ada 1 kalimat yang saya ganti, tapi masih ada 9 poin yang belum saya kerjakan. Saya ngadap kepada dosen, dia tanya, mana kemarin poin revisiannya? Ini Pak, jadi yang ini begini-begini, saya bolak-balik ya kertas tuh kan. Orang lagi bingung. Orang bingung ditanya, apa jawabnya apa gitu. Saya bolak-balik ya kertas tuh. Apa kata dosennya? Ya udahlah sih, aku tanda tangannya, kata dia.
Revisiannya 13, ngerjakannya 4, tapi di ACC langsung wisuda. Siapa yang bantu kalau bukan Allah kayak gitu? Kemarin juga gitu, S2. Wah, itu lebih parah. Saya sidang, kata dosennya apa? Ini sidang loh teman-teman, bukan seminar proposal. Kata dosennya apa? Kayaknya judul tesis kau ini salah lah. Salah semua nih, satu buku. Jadi revisiannya sidang itu bukan lagi 13 poin, satu buku, bab 1 sampai bab 5. S2 kemarin. Stres saya. Habis sidang tuh keluar, teman-teman udah pada nyambut tuh. Wah, selamat, biasa gitu kan, pakai selempang, pakai apa. Itu baru itu saya selesai sidang tuh bingung. Ini bahagia ke tidak ya? Bahagia ke tidak? Karena yang tadi di dalam kayak enggak lulus, di luar kawan-kawan udah nyambut. Udah kita revisi satu bab saya baru ubah untuk apa namanya itu di latar belakang masalah dan bla bla blanya saya ubah. Saya datangi dosennya. Luar biasa, baru kali itu saya dalam satu hari dapat 3 tanda tangan dosen. Satu hari dapat 3 tanda tangan dosen. Yang keempat dia bilang apa? Kau minta aja 2 orang itu. Kalau 2 orang itu ACC, aku ACC. Dah selesai. Dengan sholat dan minta doa sama orang tua. Nah, itu rumus buat teman-teman yang skripsian. Semoga Allah bantu, mudahkan, dan yang di depan saya ini bisa selesai tepat waktu. Oke? Intinya jangan sampai kita meninggalkan si pemberi rezeki dengan alasan mencari rezeki. Kalau kita kejar Allah, kita dapat semua. Gini, kalau kita cinta dunia, kita jadi budak dunia. Tapi kalau kita cinta Allah, kita jadi hambanya Allah, dan dunia jadi budak kita. Ada beberapa lagi, tapi kayaknya teman-teman udah mulai ngak-ngak. Ini pandangannya udah mulai tidak stabil. Terakhir saya katakan, kalau teman-teman meninggalkan sholat, ada 3 hal yang pasti teman-teman dapatkan. Ini perlu dicatat. Kalau kalian yang meninggalkan sholat dengan sengaja, 1, kalian pasti dapat kesibukan tiada henti. Pasti dapat kesibukan tiada henti. Yang kedua, kalian pasti dapat kekurangan tiada cukup. Dapat kekurangan tiada cukup. Yang ketiga, kalian dapat kerugian tiada untung. Dapat kerugian tiada untung. Orangnya sibuk tapi tidak pernah cukup, duitnya kurang terus, dan kalau jualan dia rugi terus. Itu orang yang meninggalkan sholat. Bang, tapi ada bang, tetangga saya bang, dia tak pernah sholat bang, tapi dia kaya bang. Dia kayaknya tidak pernah kekurangan bang. Itu kata mata kau. Kata apa? Mata kau. Coba kau tengok pakai mata dia. Dia capek, tidur tak tenang, hidup tak nyaman. Itu pasti dirasakan kalau orang-orang yang meninggalkan sholat. Karena kata Allah, kalau kita sholat, hati kita menjadi tenang. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup ya? Udah lama nih kan? Udah berapa jam lah saya ngomong tuh ya? Udah. Coba satu orang lah yang mau kasih tahu dapat apa malam ini dari yang saya sampaikan, angkat tangan. Yang mau ngomong. Satu orang. Bang, hari ini saya dapat ini bang dari yang abang sampaikan. Satu orang angkat tangan. Siapa nama itu? Ipeh, maju Peh. Iya betul kan? Iya, Viva. Ipeh lah. Ipeh. Sudah Peh. Sampaikan Peh ke kawan-kawanmu Peh, apa yang kamu dapatkan? Oke, pesan moral yang kami dapatkan, saya dapatkan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, mohon maaf. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Viva Salsabila. Pesan moral yang saya dapatkan pada kajian malam ini tentunya hikmahnya dari perjalanan Isra Mi'raj sendiri, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk mendapatkan sebuah anugerah atau mukjizat terbesar dari Allah SWT, yaitu berupa sholat. Dengan adanya sholat ini menjadi pengantar bagi kita semua orang Muslim untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup. Jadi saya juga telah mengutip perkataan tadi bahwa apabila hidup kita masih berantakan, pasti sholat kita juga masih berantakan. Nah, itu moral value yang bisa saya dapatkan malam ini. Selain itu disampaikan juga, apabila kita ingin tenang, hendaklah mengambil wudhu, melaksanakan sholat, perbaiki sholat kita. Insya Allah Allah juga akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Mantap, karena panjang dapat langsat, dapat kue ini. Mana ngasih ini?
Satu. Maaf ya. Oke, thank you ya buat Ipeh ya. Jadi semua punya nama baru kayaknya abis ini. Habib Bahar, Ipeh, Tari memang Tari ya. Nun. Jadi yang terakhir ingin saya sampaikan teman-teman semuanya. Tolong disimak baik-baik. Terakhir saya ingin sampaikan kan. Ada orang yang suka bilang segini. Sholat masih suka telat, tapi rezeki pingin cepat. Itu ciri orang tidak sehat. Capek-capek jadi orang Islam, sholat masih berantakan. Yang bener aja. Oke, saya Lutfi Irfanani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.